Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 45 ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Menderita untuk menjadi berkat. Saudara, pernahkah saudara mengalami penderitaan, disakiti, dibuli, ditipu, dibuat menderita oleh orang lain, tetapi pada akhirnya orang itu kita menolong mereka, memberkati mereka? Sukar bukan? Sebagai manusia itu memang adalah hal yang sukar kita lakukan. Tetapi coba mari kita lihat teladan yang ditunjukkan oleh Yusuf. Pada usia yang sangat muda, kira-kira 17 tahun, dia dijual paksa oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian. Para pedagang Midian ini akhirnya membawa Yusuf jauh ke Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf dijual sebagai seorang budak. Dan di Mesir, dia harus bekerja sebagai seorang budak di rumah Potifar. Saudara-saudara, dari seorang yang sering dilayani oleh budak ayahnya, saat ini di Mesir, Yusuf harus belajar untuk melayani sebagai budak. Kehidupannya di dalam pekerjaan di rumah Potifar, segala pekerjaannya dikerjakan dengan baik, tetapi itu tidak cukup. Dia akhirnya difitnah oleh istri Potifar. Dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi ketika ada dalam penjara, dia tidak berubah. Dia tetap melakukan tugas-tugas sekecil apapun dengan baik. Dan tugas-tugas yang dia selesaikan, sekalipun itu tugas kecil, itu lalu mendapat perhatian dari kepala penjara. Sehingga kepala penjara akhirnya mempercayakan seluruh tahanan kepada Yusuf. Dan lewat kemampuannya menafsirkan mimpi, dia akhirnya dibawa oleh kepala penjara untuk menghadap Firaun, menafsirkan mimpi Firaun yang penuh dengan misteri. Setelah dia menafsirkan mimpi Firaun, Firaun terkesan dengan Yusuf dan Firaun akhirnya mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudara, selama 12 tahun perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan onak dan duri, seringkali dia tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Seringkali apa yang dialaminya tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf. Saudara, setelah menjadi Perdana Menteri, setelah melalui kehidupan yang penuh dengan onak dan duri, saudara-saudaranya datang ketika terjadi kelaparan di Israel. Dan dia mengatakan seperti ayat yang ke-7, bahwa Allah lah yang menyuruh dia, Allah lah yang mengutus dia datang ke Mesir untuk menyelamatkan mereka, satu bangsa yang mana bangsa itu akan menjadi cikal bakal keselamatan untuk seluruh dunia, yaitu Mesias akan datang dari bangsa yang diselamatkan oleh Yusuf. Saudara-saudara, selama berada dalam penderitaan, selama ada di tanah rantauan, ada di Mesir, dalam begitu banyak penderitaan, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Saudara-saudara, Tuhan menyertai Yusuf, artinya Tuhan selalu berjalan bersama Yusuf. Ketika orang tua dan saudara-saudaranya tidak ada, tapi Tuhan selalu bersama Yusuf. Dan Tuhan selalu membuat apapun yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita dihadirkan di dunia ini dan diselamatkan bukan hanya supaya terhindar dari hukuman kekal, bukan hanya supaya terhindar dari murka Allah, tetapi kita hadir dalam dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberkati orang-orang. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang menyakiti kita, menipu kita, membuli kita. Tapi orang-orang itu harus kita memberitakan kepada mereka kabar baik, kabar Injil tentang Yesus Kristus yang datang dari sorga untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kita harus memberitakan tentang Injil. Kita harus memberitakan tentang Mesias yang datang, Mesias yang tersalib, Mesias yang mati, Mesias yang menderita, tapi Mesias yang kemudian bangkit setelah menebus dosa saya dan dosa saudara. Saudara,
pagi ini. Sekalipun orang-orang itu mungkin menyakiti kita, sekalipun orang-orang itu membuli kita, menipu kita, melakukan yang jahat kepada kita, tapi sebagai orang-orang percaya, saya dan saudara, kita harus menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyelamatkan orang-orang itu, memberkati orang-orang itu, sekalipun mereka berlaku jahat kepada saya dan saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman. Pagi ini kami belajar satu bagian dari firman Tuhan. Bagaimana ketika Yusuf yang dijahati oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir. Tetapi pada akhirnya, dia mengikuti rancangan Allah. Perintah Allah. Dia kemudian memberkati saudara-saudaranya yang menjadi cikal bakal bangsa yang menghadirkan Mesias. Terima kasih Tuhan untuk firman. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.